Iza apabila aradta engkau menginginkan. Iza apabila aradta engkau menginginkan. Ayyuhibbaka agar mencintaimu Allahu Allah. Ayyuhibbaka agar mencintaimu Allahu Allah. Fabghudi dunya, fabghudi maka zuhudlah ad-dunya dengan masalah dunia. Jadi kalau kita ingin dicintai oleh Allah, maka zuhudlah kita dengan masalah dunia. Apa tuh zuhud? Zuhud adalah itu kita tidak berlebihan dalam mencintai dunia. Zuhud itu kita tidak berlebihan di dalam mencintai dunia, dan dunia tidak menjadi tujuan utama. Itu zuhud tuh. Kita tidak berlebihan dalam mencintai dunia, dan dunia tidak menjadi tujuan, tapi bukan menolak dunia. Zuhud artinya jangan ngoyo sama dunia mah, jangan berlebihan sama dunia mah. Kalau kita ingin Allah cinta pada kita. Dunia itu apa? Di antaranya harta, ya, jabatan, itu dunia tuh. Anak, istri, tempat tinggal, dunia. Itu dunia yang ada pada diri kita. Boleh kita mencintai dunia, tapi jangan berlebihan. Zuhud, jangan berlebihan. Berarti pusat kita kalau punya mobil boleh nggak? Boleh. Punya kendaraan boleh nggak? Boleh. Cuman jangan berlebihan. Apa itu berlebihan? Sehingga ketika kita mendapatkan dunia lupa kepada Allah, gitu maksudnya. Kan ada orang mencari dunia terlalu ngoyo gitu, terlalu berlebihan sehingga dia lupa dengan perkara-perkara akhirat, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang zuhud itu bukan berarti dia menolak dunia, enggak, tetap dunia mah ada. Dunia ada di tangan tapi enggak ada di hati, gitu. Kalau kita mah dunia nggak ada di tangan tapi ada di hati, kita mana gitu. Pengen kita rumah bagus, pengen kita tabungan banyak, tapi di tangan kagak ada, cuman pengen doang gitu. Yang bagus gimana? Yang bagus mah dunia ada di tangan tapi nggak ada di hati. Mau beli ini ada, mau beli itu ada, mau jalan-jalan ada, mau rekreasi ada, mau beli kendaraan ada, tapi nggak di hati, biasa aja. Contoh saya nih, dulu kalau belum punya kulkas itu, sebelum punya kulkas pengen banget punya kulkas. Pas udah punya mah biasa aja, biasa aja. Yang kosong mulu. Kalau belum punya ngomong, kalau punya kulkas pengen diisi es, pengen diisi uang, kan gitu ya. Udah ada mah. Yang enak mah begitu, dunia mah ada di tangan, nggak ada di hati. Yang enak mah begitu. Lah kalau ada di tangan, nggak ada di hati itu enak. Ya ini mah dunia nggak ada di tangan, tapi di hati dunia mulu. Pengen menghayal, pengen berangkat, pengen jajan, tapi nggak ada duit gitu, menghayal doang kan nggak enak itu. Sakit hatinya, sakit gitu. Pengen jajan nggak punya duit kan sakit. Pengen ngapain nggak punya duit sakit. Yang enak mah dunia ada di tangan. Mau ini gampang. Gitu itu tidak berlebihan dalam mencintai dunia. Jangan berlebihan kita dunia, ya. Terlalu cinta banget itu. Cinta buat sama suami meninggal, sampai apa ya? Ayan gila gitu. Ya, jangan. Tetap kita cinta sama suami sama anak, tapi jangan terlalu berlebihan.
Siapa yang harus kita cintai nomor pertama? Allah. Allah pertama. Ya makhluk kita. Cinta jangan terlalu berlebihan, biasa-biasa aja. Termasuk sama suami, sama istri begitu. Yang penting mah anak sama suami istri itu jangan bertentangan dengan hukum syariat agama cintailah karena Allah, benci karena Allah gitu. Wa iza aradta, dan apabila engkau menginginkan, wa iza, dan apabila aradta kau menginginkan, ayyuhibbakan nasu, mencintaimu, ayyuhibbaka, mencintaimu, an-nasu, manusia. Kan kita pengen tuh orang-orang itu senang sama kita. Kan kalau kita disenengin orang kan alhamdulillah nikmat. Yang nggak senang itu kalau orang itu benci sama kita, tuh gak enak hidup tuh, walaupun hanya satu orang, nggak enak itu. Apalagi banyak. Yang enak mah orang itu pada suka cinta sama kita. Kalau orang nggak suka sama kita, jangankan banyak, satu orang aja kagak enak hidup kita. Jalanan jadi sempit ya. Jalanan jadi sempit katanya. Nggak enak. Yang enak mah orang itu cinta sama kita, senang sama kita, senang dengan kehadiran kita, senang dengan kedatangan kita, itu enak itu. Jadi kalau kau menginginkan supaya manusia itu cinta kepada kamu, famakana, maka apa-apa yang ada indaka, yang ada pada dirimu, min fuduliha, dari kelebihan dunia itu, fanfizhu ilaihim, maka berikanlah ilaihim, kepada mereka. Artinya apa? Kalau orang lain, manusia ingin mencintaimu, kata Nabi, maka berikanlah apa yang kau punya pada dirimu, kelebihan yang ada pada dirimu, berikan, maka mereka akan cinta kepadamu. Kalau kita dermawan, Allah suka, Allah cinta, manusia juga cinta. Orang dermawan mah, ya Allah tuh ibu itu bentar-bentar kasih saya kue, bentar-bentar kasih saya, kita makan bareng, kan subhanallah. Dermawan itu disenangi oleh Allah, disenangi oleh manusia. Gitu. Sesuatu yang ada kelebihan pada diri kita, berikan. Kita punya nafkah, punya rezeki apa, ayo kasih. Itu orang cinta itu. Tapi kalau orang pelit itu dibenci sama Allah, dibenci sama manusia. Apalagi syuh, parah. Ya. Pelit itu dibenci, apalagi syuh, lebih parah. Orang pelit, ya Allah, gabung-gabung sama orang tersebut, kita mah ibaratnya nyumbang gitu ya, patungan. Dia mah enggak tinggal makan doang. Ya sekali dua kali sih enggak masalah. Setiap ada acara ya, mesti numpang makan aja ya. Oh bang, pede mah, dengan pedenya gitu. Ya lama-lama kita kesel juga nih, orang pelit amat sih kan gitu. Kalau orang pelit begitu, dibenci oleh Allah, dibenci oleh manusia, dan orang nggak mau dekat. Kalau orang kaya apa yang diambil, Bu? Orang kaya yang diambil hartanya. Kalau ada orang kaya, kita dekat sama orang kaya, tapi kita nggak bisa ngambil manfaat daripada orang yang tersebut, ya buat apa? Ya, kalau orang kaya itu ambil manfaatnya. Suka ngasih orang yang membutuhkan, memberikan sumbangan ke masjid dan sebagainya. Kalau sama ustadz apa yang diambil? Ilmunya. Jadi kalau ustadz jangan duitnya, ilmunya. Kalau orang kaya duitnya gitu. Tapi kalau ustadznya banyak duit, ambil duit sama ilmunya. Iya. Makanya doain ustadz biar kaya. Itu biar kita makan-makan terus. Emang? Kalau duitnya kurang lah repot. Untuk sementara ustadz bagi ilmunya dulu dah. Jadi begitu. Kalau kita ingin dicintai oleh orang lain, oleh manusia, berikan apa yang ada pada diri kita, kelebihan pada kita, berikan pada mereka, sehingga orang cinta kita. Jadi jangan suka pelit, kita nggak boleh. Jadi kalau orang yang dermawan, yang suka memberi, itu subhanallah, disukai oleh Allah, dicintai oleh manusia. Rawahul Khatibu an Rib'i bin Firasin mursalan. Sekarang hadis ke-66.
Idza istayqadha, apabila istayqadha ar-rajulu, seorang laki-laki bangun. Istayqadha itu bangun. Idza istayqadha, apabila bangun ar-rajulu, seorang laki-laki, minal laili, di suatu malam. Jadi laki-laki itu bangun di malam hari. Wa aiqadha, dan membangunkan ahlahu, istrinya. Jadi apabila seorang laki-laki itu bangun di tengah malam, ngajakin istrinya untuk sholat tahajud. Saya tanya, suami kita suka bangun malam nggak? Suka. Suka ngajakin kita sholat tahajud nggak? Suka. Alhamdulillah. Berarti cakep tuh. Iya, cakep banget. Ngajakinnya apa? Apabila seorang laki-laki bangun di tengah malam dan mengajak istrinya untuk sholat tahajud, wasallaya, dan sholat keduanya, laki-laki dan perempuan, suami istri, sholat keduanya, habis bangun tengah malam sholat tahajud keduanya. Subhanallah, luar biasa. Ini namanya keluarga sakinah mawaddah warahmah. Rakaataini, 2 rakaat, nggak banyak tuh, 2 rakaat aja tuh. Lagi kita bangun, Pak, Bu bangun Bu, apa kita sholat yuk tahajud 2 rakaat aja. Ini kalau misalkan 12 rakaat, 2 rakaat doang itu sholatnya, 2 rakaat sholat. Wa shallaya rakaataini, sholat keduanya 2 rakaat. Kutiba, maka akan ditulis keduanya, suami dan istrinya itu, minaz zakirina, termasuk orang-orang laki-laki yang ingat Allah, kepada Allah, kasiran, yang banyak. Jadi termasuk seorang laki-laki yang selalu ingat kepada Allah, kasiran, banyak mengingat pada Allah. Wazakirati, dan seorang istri yang banyak mengingat kepada Allah. Tuh ditulis tuh. Jadi kalau subhanallah, seorang suami bangun tengah malam ngajakin istrinya sholat 2 rakaat. Bu, kita sholat yuk 2 rakaat tahajud. Kenapa? Mudah-mudahan yang kita sholat kita rutin setiap malam. Nggak usah banyak-banyak 2 rakaat ya kita, tapi istiqomah terus, istimrar terus menerus. Ya, kalau 2 rakaat tidur lagi. Allah tulis tuh. Allah tulis laki-laki maupun perempuan, suami maupun istri, orang-orang yang banyak mengingat kepada Allah. Lah ini mah lakinya tidur, istrinya pulas. Iya, lakinya tidur, istrinya pulas. Kan yang bagus tuh sebenarnya, yang bagus itu bangun itu laki-laki duluan apa ibu duluan sih sebenarnya? Ya laki-laki dulu bener, hari saya laki-laki duluan, baru istri. Karena yang bener itu suami bangun duluan ngajakin istrinya untuk sholat sholat tahajud terserah gitu. Mau tidur lagi terserah, mau begadang juga terserah gitu. Yang namanya udah bangun malam, iya, mau sahur terserah dah gitu. Jadi yang bangun suaminya. Tapi bukan berarti kita seorang istri juga kalau itu saya nungguin suami bangun dulu, enggak lah. Gantian, kadang suami juga ada capeknya, ya bangun, capek nih suami saya kerja seharian lagi banyak kerjaan gitu. Kita yang bangun, hidup gitu maksudnya. Jangan tiap hari suami yang disuruh bangun duluan, istrinya minta dibangunin, ya itu gantian lah. Yang namanya rumah tangga mah gantian. Walaupun seorang suami yang lebih afdal membangunin istrinya atau keluarganya, begitu. Hadis ke-67. Iza staiqadha, iza apabila istaiqadha, bangun, ahadukum, salah satu kamu sekalian, min dari manamihi, tidurnya. Nah kita bangun dari tidur nih, kata Nabi. Falyaqul, maka bacalah doa. Bangun tidur kita banyak doa. Baca doa dong tidur. Biasanya kita baca apa doa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Banyak tuh doa-doanya tuh, bukan itu saja. Nah, kalau kita bangun tidur
Kita baca doa alhamdulillahillazi. Segala puji bagi Allah, allazi yang radda, yang telah mengembalikan alayya atasku ruhku. Jadi segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan ruhku. Jadi kan orang tidur itu kan setengah mati, Bu, sebenarnya. Orang tidur itu setengah mati. Ada orang tidur terus tidur mati langsung ada. Ya kan? Contoh rumah sakit tuh yang tanya sakaran tidur terus nggak tahu mati kan gitu. Tapi ada orang tidur itu bangun lagi. Ya kita nih tidur malam bangun lagi alhamdulillah karena sehat. Ya kan? Sama Allah masih panjangkan umur. Maka kita masih hidup kembali. Baca berdoa. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan atas ruhku. Kita kan ada jasad, ada ruh. Jasad mah istirahat, ruh juga sebenarnya istirahat itu. Santai itu. Karena kalau lagi kita melek mah gitu ya. Ya kan lagi kita nggak tidur tuh lagi bangun, kan ada aja pikiran kita. Lagi ngaji juga banyak pikiran, ya kan? Kita lagi ngaji banyak pikiran lagi kita ngaji mah ngaji pikiran kemana-mana kan gitu karena masih hidup kita. Coba kalau udah tidur nggak kepikiran kita. Wa'afani yang telah menyehatkanku fi jasadi di dalam jasadku. Wa azina dan telah memperkenankan atau mengizinkan li kepadaku bizikrihi dengan menyebutnya. Jadi kalau bangun tidur baca doa juga alhamdulillahillazi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa azina li bizikrihi. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan atas ruhku dan telah menyehatkan di dalam jasadku dan yang telah memperkenankan kepadaku dengan mengingat kepada Allah. Tanda syukur kita mau, karena kita masih hidup lagi. Habis tidur kita bangun itu namanya kita hidup lagi, Bu. Tadi orang tidur itu setengah kematian, nggak sadar. Orang lagi tidur dia diomongin sadar ya? Nggak sadar lah. Tenang-tenangnya nggak sadar kalau tidur mulus nggak sadar. Orang tidur begitu. Rawahu Ibnu As-Sinni an Abi Hurairah. Sekarang hadis ke 68. Idza stakaita apabila engkau merasa sakit. Kalau kita ada sakitnya kita. Apabila engkau merasa sakit kata Nabi, fadha maka letakkanlah yadaka tanganmu haitsu tashtaki pada anggota yang sakit. Pusing kepala kita, tangan kita tangin kepala nih kata Nabi. Summa qul kemudian bacalah doa. Karena ada orang sakit, ya kan lu sakit nih pegang bener, tapi jangan dipegang doang, baca doa. Sakit. Apa nih misalkan yang sakit tangan, ya Allah baca. Apa doanya ketika kita sakit, lalu kita letakkan tangan kita pada anggota yang sakit? Apa doa kita? Bismillahi dengan nama Allah. A'udzu aku berlindung bi'izzatillahi dengan keperkasaannya Allah. Wa qudratihi dan kekuasaannya Allah. Min syarri ma dari kejahatan ma sesuatu ajidu sesuatu atau apa yang aku rasakan. Ma ajidu apa yang aku rasakan. Min waja'i dari sakitku haza ini. Min dari waja'i sakitku haza ini. Jadi ya Allah,
Dengan nama Allah aku berlindung kepadamu dengan keperkasaannya Allah dan kekuasaannya Allah dari kejahatan apa yang aku rasakan dari sakitku ini. Baca. Sakit kepala nih, kepala sing sakit. Allah, bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu min waj'i hadza. Baca. Dada sakit nih, Allah, dada saya nyesek sakit. Baca. Bismillahi a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu min waj'i hadza. Baca. Samping kita membaca doa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berobat. Iyalah. Baca doa lu enggak. Kita bukan yang sakti, kita masih orang biasa, tetap baca doa. Itu karena perintah Nabi. Langsung buru-buru kita berobat. Mana yang sakit? Kalau mau terus sakit nggak baca, berobat. Berobat lantas kalau yang sakit. Ya kalau kuat kita, badan kita, kalau nggak kuat, tetap doa mah. Tapi abang-abang misalkan dia sakit, langsung aja kita berobat. Karena apa dokter yang menyembuhkan? Bukan juga. Semuanya ya kan berkaitan. Tetapi yang jelas hakikatnya yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita baca doa sambil kita berobat gitu. Tapi jangan lupa doa, jangan lupa tuh. Kadang kita makan bablas kita mah. Doa yang tinggalan mulu kita kalau kita sakit. Doa dulu kita mau Allah. Summarfa, summa kemudian irfa, summarfa kemudian angkatlah yadaka tanganmu, angkat tangan. Summa a'id, summa kemudian a'id, ulangilah zalika akan hal itu. Doanya ulangin tuh, witron dalam bilangan ganjil. Sekarang kita baca nih. Kita baca nih, bismillahi a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu min waj'i hadza. Jangan ulangin. Witir. Angkat tangan. Bismillahi a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu min waj'i hadza. Bismillahi a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu min waj'i hadza. Bismillahi a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu min waj'i hadza. Baca. Biar kita dapat pahala. Biar sakit kita pun dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Tirmidzi an Anasin. Terakhir 69. Iza asaba, iza apabila asaba terkena ahadakum salah satu kaum sekalian musibatun, musibah. Apabila terkena salah satu kaum sekalian musibah, falyaqul, maka ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah apa aja tuh? Bukan hanya kematian. Mendengar orang sakit, mendengar orang lagi kena musibah, inna lillahi ya Allah gitu. Musibah kan banyak. Orang lagi kebanjiran, kesusahan, ya Allah selamat saudara kita gitu. Kan kalau kita kan dominan kan innalillahi wa inna kan kalau hanya mendengar orang meninggal dunia. Ya emang musibah yang paling drastis mah orang meninggal dunia. Wa innalillahi rajiun. Falyaqul, maka ucapkanlah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi, sesungguhnya kami milik Allah. Artinya dong, innalillahi, sesungguhnya kami milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami kembali kepadanya. Ada orang ditanya, kan kurung batang kan ada bacaan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ditanya tuh, itu innalillahi raji'un itu artinya apa? Yang ditanya nggak ngerti, dia jawab seenaknya. Oh, itu artinya yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Karena dia nakal, kan ada orang semua tahu apa itu artinya innalillahi. Oh, itu artinya yang tidak berkepentingan dilarang masuk.
Padahal bukan begitu artinya. Allahumma ya Allah, indaka, karena pahala yang ada di sisimu, ahtasib, aku bersabar, musibati, menanggung musibah ini, fa'jurni, maka berikanlah pahala fiha, karenanya, wa abdilni, dan gantilah biha, dengannya, wa abdilni, dan gantilah untuk diriku, biha, dengan musibah, khairan, lebih baik, minha, dari padanya. Jadi ya Allah, karena pahala yang ada di sisimu, aku bersabar menanggung musibah ini, maka berikanlah pahala karenanya, dan gantilah untuk diriku dengan musibah khairan, yang lebih baik, minha, daripadanya. Jadi ketika kita dapat musibah, ya Allah ganti, Allah musibah ini lebih baik, ya kan, jangan sampai kena musibah lagi, gitu maksudnya. Ya. Dan kita kalau kena musibah kan biasanya itu sedih, kita mau sedih lah. Maka kalau kita dapat musibah, ya kan, sabar dengan musibah yang tertimpa kepada diri kita. Kenapa? Karena kalau kita sabar dengan musibah yang menimpa diri kita, Allah akan memberikan pahala kepada kita. Apa aja lebih banyak musibah. Musibah kita sakit, musibah meninggal, musibah kita nggak punya duit, sama musibah itu. Orang nggak punya duit kan musibah. Ya sama kan. Ya, sabar kita. Apalagi kalau sudah berumah tangga, ya kan, berumah tangga, suami pertama kerjanya lancar, gajinya lancar, ternyata di PHK, ya Allah, paceklik, ya kan, sampai tidak menghasilkan uang. Itu kalau nggak sabar-sabar seorang istri, terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan, nauzubillah, kan gitu. Maka sabar, kan musibah juga sabar, ya, kasih support dan sebagainya. Itu kalau kita kena musibah mah, kalau kita nggak sabar, lagian kayak rugi, Bu. Kalau kita kena musibah, sabar, tenang kita. Mau diapain lagi? Kita mau nyalain siapa? Udah terjadi, musibah sudah terjadi, kita tinggal sabar. Semuanya sudah ditulis di Lauhul Mahfuz, sudah ada tulisannya, sudah ada takdirnya. Maka kalau kita nggak sabar dengan musibah yang menimpa pada diri kita, maka rugilah, kita tidak akan mendapatkan pahala. Hadis ke-70, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberikan kita hidayah, taufik dan hidayahnya, sehingga kita selalu menjadi hamba-hamba yang ikhlas kepada Allah, hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim.